belajar huruf hijaiyah, aku ben iso maca Arab. Ben iso maca Arab, aku kok iso hafalan. Misalkan loh ini, mohon maaf guru agama kalau salah, mohon diluruskan nggih. Misalkan dari nulis terus iso maca terus iso hafalan, baru hafalan nanti memudahkan saya untuk misalkan dalam pelaksanaan sholat surat pendeknya bisa berganti-ganti misalkan atau belajar yang lain. Begitu juga dengan guru ICOK. Ngerti ya Bapak Ibu? Jadi proses memahami, mengaplikasi, merefleksi. Nah sekarang yang terakhir tadi ada DPL, prinsip pembelajaran, pengalaman belajar, dan yang terakhir adalah kerangka pembelajaran. Ini nanti dituangkan ke dalam rencana pelaksanaan pembelajaran mendalam atau yang disebut RPPM atau bahasa lainnya modul ajar. Di kerangka pembelajaran terdiri dari 4. Yang pertama adalah praktek pedagogis, kemitraan, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Praktek pedagogis itu berhubungan dengan metode. Misalkan penjenengan mau mengajarkan dengan metode inquiry kolaboratif, project based learning atau problem based learning. Nah, nanti mireng nggih istilah-istilah pedagogis itu. Nah, itu. Yang kedua adalah kemitraan. Kemitraan itu adalah bentuk kerjasama antara guru, murid, orang tua, atau ahli. Misalkan dari pelajaran seni rupa makrame, sinau menganyam. Setelah belajar menganyam, gunanya apa selain untuk membuat souvenir? Misalnya, ini bisa loh diterapkan kemarin yang dari Bandung ya Pak Zaki, yang membuat reyek itu Bandung ya. Jadi anak itu setelah belajar menganyam, dia bisa memodifikasinya untuk membuat reyek pindang. Nah, itu kan bermanfaat karena apa? Lingkungan sekitarnya itu banyak bambu dan bernilai ekonomis reyeknya digunakan atau dijual untuk tempatnya pindah. Banyak itu anak-anak itu yang nggak pulang sekolah daripada nganggur akhirnya buruh gawe reyek. Itu yang dimaksud dengan kebermaknaan. Jadi ilmu yang dia dapat di meja belajar bisa dia gunakan atau diterapkan di kehidupan sehari-hari. Selain menambah pengetahuan, barangkali juga bisa untuk menambah nilai ekonomi, menambah budi-budi. Itu. Lalu yang ketiga adalah lingkungan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran di sini bisa lingkungan fisik, bisa lingkungan virtual. Apakah ada lembaga yang sudah menerima IFP, interaktif flat panel? Belum, semoga saja segera. Nah, berdasarkan informasi dari salah satu teman di kementerian, untuk tahun ini mungkin akan satu untuk semua, maksudnya satu IFP untuk semua kelas. Untuk tahun anggaran depan itu satu lembaga akan ditambah jadi 2 dan semoga dapat 3. Jadi paling tidak coro moving kelasnya gak adu-adu. Maksudnya kalau satu itu kan misalnya ditaruh di satu kelas, yang bergerak kan muridnya. Kalau ininya yang bergerak itu malah rawan. Takutnya apalagi kalau daerahnya ya bergelombang gitu. Jadi bukan dipermanen sih, ditaruh di satu kelas, muridnya yang moving. Makanya ada istilah moving kelas. Itu anaknya yang bergerak. Kayak laporan gitu jadinya. Tapi semoga itu tidak lama. Untuk tahun depan semoga dapat semua, minimal itu. Jadi lingkungan pembelajaran virtual dan fisik dan virtual. Fisik itu adalah salpras yang ada di lembaga, kelasnya, terus media pendukung. Apakah saya tanyanya ke Bapak Ibu Kepala Sekolah bahwa Bapak Ibu Kepala Sekolah pernah supervisi kelas? Nah, bagaimana dengan
kelasnya? Apakah cinta kebersihan? Cinta kebersihan, dindingnya bersih berarti Bu. Media adakah? Iya. Tolong disupport atau dimotivasi teman-teman guru kelas jika dinding itu dimanfaatkan untuk mendukung proses pembelajaran. Apa Jadi selain enggak mubrus itu adalah media atau tempat sarana prasarana salah satu sarprasnya kelas untuk digunakan sebagai pendukung media belajar. Di sekolah jenengan ada begini, belajar harus di meja kah? Bukan di atas meja maksudnya menggunakan meja atau indoor outdoor saja. Kadang-kadang kalau di sekolah saya, sekolah definitif maupun PLT itu saya bebaskan gini. Satu sisi meja, satu sisi lain harus ada karpet plastik dan apa. Jadi anak-anak itu sudah masuk kelas, Bu, ditarik dulu anak. Mau belajar di atas, maksudnya di meja, atau di bawah? Di bawah aja Bu. Oke. Dia kalau belajar sesuai keinginannya lebih cepat paham. Ini berdasarkan pengamatan dan penelitian saya. Jadi anak itu kalau mulai belajarnya sinau di mana? Di meja apa di sini? Kasihan ya Bu, matematika mesti ikuti benar. Jadi sinaunya itu belum bosoran. Kadang gurunya ya iki keblosoran. Si gila sing ngongkang-ngongkang mengkurep gitu sinau. Jadi ya kayak sama temannya gitu. Maksudnya memang dibuat